Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emron Aldi Mayoga Sugiarto, NIM 1930 2050 1049. Definisi rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah betang menjadi sebuah peninggalan sejarah masa lalu dan masih terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Dayak hingga kini. Ciri-ciri rumah betang. Ciri-ciri rumah betang yaitu bentuk panggung dan memanjang. Panjangnya bisa mencapai 30-150 meter. Serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10-30 meter. Memiliki tiang yang tingginya sekitar 3-5 meter. Setiap rumah betang dihuni oleh 100-150 jiwa. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pembakas lewu atau bisa disebut juga uluh bakas lewu. Makna dan nilai rumah betang. Rumah panjang atau rumah betang bagi masyarakat Dayak tidak hanya sekedar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial, serta sistem kemasyarakatan, sehingga tak pelak menjadi titik sentral kehidupan warganya. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang menyangkut sosial, makna dari hidup manusia, makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan, persepsi mengenal waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, soal hubungan dengan sesama. Dapat dikatakan bahwa rumah betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak. Rumah betang adalah pusat kebudayaan mereka, karena di sanalah seluruh kegiatan dan segala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Selvia Yuniarti, NIM 1930 2050 1052. Materi yang A, kehidupan komunal di rumah betang. Rumah betang yang ada pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Dayak dapat mempertahankan rumah betang mereka sampai dengan saat ini, yaitu masyarakat Dayak selalu hidup bersama secara berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Mereka juga gemar hidup damai dalam komunitas yang humoris. Rumah betang menggambarkan keakraban hubungan dalam keluarga dan pada masyarakat. Yang B, seni tradisional. Rumah betang selain untuk tempat kediaman, rumah betang juga merupakan pusat segala kegiatan tradisional. Karena di sanalah seluruh kegiatan dan segala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Demikianlah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan secara lisan kepada generasi penerusnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Ridwan Syahbana. NIM saya 1930501128. Saya dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bacakan, yaitu aspek-aspek penting pada rumah betang dan bagian-bagian rumah betang. Baiklah, dimulai dari aspek-aspek penting rumah betang. Aspek-aspek penting rumah betang meski terbilang sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah, rumah betang tetaplah menjadi hunian yang bernilai tinggi bagi masyarakat Dayak. Oleh karena itu sangat penting kiranya bagi kita untuk mencermati lebih jauh pemandangan masyarakat Dayak mengenai rumah betang yang tercermin dalam beberapa aspek berikut ini. Aspek penghunian. Rumah betang merupakan struktur multikeluarga permanen dan terutama berfungsi sebagai tempat tinggal utama di samping rumah pondok di ladang. Aspek hukum dan aspek milik. Rumah panjang mempunyai aspek kepemilikan yang jelas, terutama
adalah hak kepemilikan sesama keluarga secara bersama menguasai semua tanah di wilayah rumah panjang. Hak wilayah rumah panjang merupakan hak sekunder, sedangkan hak primer dipegang oleh tiap-tiap keluarga atau kelompok keluarga kecil yang memiliki ikatan kekerabatan. Rumah betang juga merupakan unit peradilan yang sangat penting. Acap kali pertikaian antara anggota rumah betang dapat diselesaikan oleh tetua adat secara internal. Satu hal yang menonjol adalah wewenang seseorang atau satu keluarga tertentu relatif kecil. Yang jauh lebih penting adalah wewenang rumah panjang secara keseluruhan. Hal itu disebabkan adanya egalitarisme yang kuat dalam masyarakat Dayak. Aspek ekonomi, rumah panjang memegang peranan penting dalam distribusi arus tenaga kerja dan hasil kerja antar keluarga. Pemakaian tenaga kerja ditambah dari keluarga lain merupakan kunci dari sistem perladangan yang mereka jalankan. Rumah betang juga merupakan unit peradilan yang sangat penting. Acap kali pertikaian antara anggota rumah betang dapat diselesaikan oleh tetua adat secara internal. Satu hal yang menonjol adalah wewenang seseorang atau satu keluarga tertentu relatif kecil. Yang jauh lebih penting adalah wewenang rumah panjang secara keseluruhan. Hal itu disebabkan adanya egalitarisme yang kuat dalam masyarakat Dayak. Aspek ekonomi, rumah panjang memegang peranan penting dalam distribusi arus tenaga kerja dan hasil kerja antar keluarga. Pemakaian tenaga kerja ditambah dari keluarga lain merupakan kunci dari sistem perladangan yang mereka jalankan. Bagian-bagian rumah betang, yaitu berdasarkan kepercayaan suku Dayak ada ketentuan khusus dalam peletakan ruangan pada rumah betang, yaitu 1. Pusat atau poros bangunan di mana tempat orang berkumpul melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, sosial masyarakat, dan lain-lain. Maka ruang los harus berada di tengah bangunan. 2. Ruang tidur harus disusun berjajar sepanjang bangunan betang. Letakkan ruang tidur anak dan ruang tidur orang tua ada ketentuan tertentu, di mana ruang tidur orang tua harus berada paling ujung dari aliran sungai, dan ruang tidur anak bungsu harus berada pada paling ujung hilir aliran sungai. Jadi ruang tidur orang dan tua dan anak bungsu tidak boleh diapit. Apabila itu dilanggar akan mendapat petaka bagi seisi rumah. 3. Bagian dapur harus menghadap aliran sungai menurut mitos supaya mendapat rezeki. 4. Tangga dalam ruangan rumah adat betang harus berjumlah ganjil, tetapi umumnya berjumlah 3, yaitu berada di ujung kiri dan kanan, satu lagi di depan sebagai penanda atau ungkapan rasa solidaritas. Menurut mitos tergantung ukuran rumah. Semakin besar ukuran rumah, semakin banyak tangga. 5. Pante adalah lantai untuk menjemur padi. Pakaian untuk mengadakan upacara adat lainnya. Posisinya berada di depan luar atap yang menjorok keluar. Lantai pantai terbuat dari bahan bambu, belahan batang pinang kayu, bulatan sebesar pergelangan tangan atau dari batang papan. 6. Serambi adalah pintu masuk rumah setelah melewati pantai yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Di depan serambi ini apabila ada upacara adat kampung dipasang tanda khusus seperti sebatang bambu yang kulitnya diarit halus menyerupai jumbai-jumbai ruas demi ruas. 7. Sami berfungsi ruang tamu sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan warga yang memerlukan. 8. Jungkar tidak seperti ruangan pada umumnya harus ada, sementara jungkar sebagai ruang tambahan di bagian belakang bilik keluarga masing-masing. Atapnya menyambung atap rumah panjang atau ada kalanya bumbung atap berdiri sendiri tapi masih merupakan bagian dari rumah panjang.
Jungkar ditempatkan di tangga masuk atau keluar bagi satu keluarga agar tidak mengganggu tamu yang sedang bertandang. Jungkar atau yang atapnya menyambung pada atap rumah panjang dibuatkan ventilasi pada atap yang terbuka dengan ditopang atau disanggah kayu yang sewaktu hujan atau malam hari dapat ditutup kembali. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini, NIM 1930 4050 1091. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai falsafah, historis atau sejarah dan teologis rumah betang. Budaya kehidupan suatu masyarakat berbeda-beda dan masing-masing memiliki nilai tambah seperti falsafah rumah betang atau rumah besar. Dalam kehidupan masyarakat suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilestarikan. Rumah betang merupakan salah satu falsafah yang dimiliki masyarakat Dayak Kalteng dengan konsep bebas terpimpin. Budaya rumah betang diimplementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk keluarga dekatnya. Rumah betang merupakan tipikal rumah keluarga masyarakat Dayak pada zaman dulu yang berukuran besar, tinggi serta panjang dan dapat dihuni oleh banyak keluarga yang di Kalimantan Timur disebut lamen. Motif pembangunan rumah betang sebagaimana telah diuraikan oleh Dr. Muhammad. Pertama, untuk menjaga keamanan keluarga dari bahaya serangan binatang buas. Yang kedua, rumah betang dibuat tinggi dimaksudkan untuk melindungi diri dari banjir dan serangan musuh dari suku lain seperti perampokan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Dayak Kalimantan Tengah adalah rumah betang yang memiliki makna rumah panjang yang mengandung nilai-nilai falsafah seperti toleransi antar umat beragama dan saling menghargai nilai-nilai pada falsafah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Priyo Putra Jayaningrat, NIM 193010501014. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang telah dibahas oleh teman-teman saya, dan pembahasan yang akan saya bahas yakni tentang pandangan Islam terhadap sosial budaya yang ada di rumah betang. Rumah betang atau huma betang dapat mereduksi persepsi masyarakat sosial tentang bias kesukuan berdasarkan agama yang dianut. Falsafah huma betang sangat menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai dan saling menghormati antara pemeluk agama. Hal ini berbanding lurus dengan syariat Islam bahwa pentingnya toleransi dalam agama terhadap agama-agama lain. Menghargai kepercayaan orang lain yang berbeda walaupun dia tinggal dalam satu atap. Setiap individu berhak menganut agama yang diyakininya karena dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Masyarakat Dayak juga sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan dalam bertetangga dan saling tolong-menolong. Dari sudut pandang syariat Islam, tidak menyalahi apa yang dijunjung tinggi oleh mereka. Bahkan dalam Islam juga sangat ditekankan masalah itu dan memiliki beberapa fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan. Sebagaimana di Quran Allah berfirman, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat-kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayana. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Quran surah An-Nisa ayat ke-36. Dan juga di sini ada keutamaan lain bagi orang yang memuliakan tetangganya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5589 dan hadis riwayat Muslim nomor 70. Dalam syariat Islam terdapat ancaman keras bagi orang yang memperlakukan tetangganya yang tidak baik. Maksudnya dengan tidak baik. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, tidak beriman, dan tidak beriman." Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Siapa itu Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6016 dan hadis riwayat Muslim nomor 46. Masyarakat suku Dayak yang hidup satu atap di rumah betang terkenal dengan sikap tolong-menolong di antara mereka, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh mereka tentunya berbanding lurus atau selinier dengan apa yang agama Islam ajarkan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa, pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat kedua. Dan ada keutamaan lain bagi orang yang suka tolong menolong antar sesamanya, yang mana dari hasil dia menolong orang lain minimal dia sudah menghilangkan kesusahan orang yang dia tolong. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan dirinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jal memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat." Dan tentunya ini masih panjang hadisnya, tapi di situ sudah dijelaskan bahwa ada keutamaan bagi orang yang tolong menolong. Dan hadis ini disahihkan dan diriwayatkan oleh banyak perawi, salah satunya Imam Muslim nomor 2699. Tentunya tidak semua dapat saya sebutkan mengenai sosial budaya yang ada pada rumah betang, karena masih banyak sosial budaya dari kehidupan rumah betang tersebut. Intinya semua adat istiadat maupun kegiatan yang ada pada rumah betang tersebut dapat kita terima sebagai seorang muslim, dengan catatan tidak bertentangan dengan akidah seorang muslim. Demikian ini saja yang saya sampaikan, dan saya mewakili teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi-materi sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang dari kelompok lain yang telah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan kita terhadap apa itu rumah betang dan bagaimana Islam memandang rumah betang tersebut dari sosial budayanya. Dan itu saja yang saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.